Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 10. Gimana rekan-rekan mahasiswa sudah terdengar tidak suara saya? Waalaikumsalam, Bu. Sudah terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sambil menunggu teman-teman rekan mahasiswa yang lain, kita mulai saja ya, karena sudah mulai pukul 10 juga. Jadi santai saja. Di sini saya sama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya, sama-sama saling belajar, tidak ada yang lebih gimana gitu ya. Jadi santai saja. Sebelum itu perkenalkan diri dulu ya saya. Saya tutor di sini untuk rekan-rekan semua. Nama saya Dewi Cempaka Muhtar. Asal saya dari Garut. Saya sebenarnya seorang guru dan juga praktisi pendidikan. Jadi saya salah satu guru di SMP Negeri di Garut. Saya mengajar mata pelajaran IPS ya, rekan-rekan semua. Selain itu, saya juga praktisi pendidikan. Kalau rekan-rekan yang lainnya pernah mendengar guru penggerak, saya berperan juga di dalam guru penggerak. Saya adalah instruktur untuk program guru penggerak dan juga untuk yang sekarang Kemenristek Dikti itu ada tentang pembelajaran mendalam ya, pelatihan pembelajaran mendalam. Saya juga berperan sebagai fasilitator untuk di Jawa Barat. Itu untuk saya. Sambil menunggu yang lainnya, boleh ada yang mau perkenalan? Silakan bergantian saja, santai saja. Karena di sini saya posisinya sebagai tutor ya, kawan-kawan semua, rekan-rekan semua. Jadi saya tidak akan menggurui. Saya di sini hanya sebagai rekan dari teman-teman semua untuk mempelajari modul ini. Boleh, mau dari siapa dulu? Perkenalan. Ayo, ada yang mau? Izin Bu, Boleh, siap. tapi mohon maaf Bu, sedang di jalan Bu Nggak ya. apa-apa, santai aja kok. Kita di sini saling berbagi aja, jadi nggak akan ada santai aja, ngobrol aja ini, jadi nggak perkuliahan kayak gimana. Boleh, silakan. Halo semua, kenalkan nama saya Ria Anggini, asal dari Kepulauan Bangka Belitung, Ya, prodi Pendidikan Kimia, alhamdulillah semester 8 saat ini Bu. bentar lagi beres ya. Oke, gimana udah ngajar atau kuliah full? Sambil Bu, Sambil. tapi ngajarnya di madrasah Bu. Ya, oke, siap. Makasih Ria. Boleh lanjut yang lain? Oke, siap. Bu, Ya, perkenalkan nama saya Indah Yanti, saya dari Kalimantan Tengah, saya mengajar di TK Anggrek, Bumi Subur. Saya, maaf Bu, nggak jelas suaranya ya? jelas kok. Boleh, kedengeran. Oh iya. Saya prodi PG PAUD. Oke, semester berapa? Semester 6 Bu. Siap. Boleh, lanjut selanjutnya. Makasih. Semester 6. Boleh dilanjut. Masih ada 1, 2, 3, 4 lagi. 4 orang. Boleh. Siapa mau duluan? Boleh raise hand atau langsung on cam? Boleh. Aniza, ada Aniza? Oke, siap. Boleh. Silakan perkenalan dulu. Belum kedengeran. Kameranya belum kelihatan, Bu ya? Udah kelihatan. Oh, udah. Udah. Oh ya. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Anissa. Saya dari Denpasar. Saat ini mengambil jurusan sastra Inggris semester 8. Sebentar lagi lulus insya Allah. Salam kenal semua. Mohon izin Bu. Salam kenal Bu. Ya, salam kenal juga. Silakan.
Sudah pada mau semester akhir ya, sebentar lagi beres. Oke, boleh selanjutnya. Mau siapa yang sudah on cam? Oke, boleh siapa? Saya Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dia buat Bu dosen dan teman-teman semua. Nama saya Kusnita Yuliana. Saya mengajar di KBTK Isania 3 Kota Tegal. Dan saya sendiri alamatkan di Kejambon, Kota Tegal, Bu. Rumah saya dekatnya Rumah Sakit Kardina, rumah sakit daerah, Bu. Siap. Nanti kapan-kapan ya kalau ini. Soalnya saya juga suka ke daerah Pemalang. Karena ini masih di sekolah, Bu. Wah, masih ngajar ya, Bu? Sabtu masuk ya? Masuk, Bu. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Santai aja kok. Oke. Makasih, Bu Husnita. Silahkan yang belum. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nyoya Satyawati Putri Nurjantari dari Denpasar. Saat ini saya dari jurusan Sastra Inggris semester 6. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama ya. Aduh, banyak yang dari Denpasar, Kalimantan, dari Sumatera, Jawa Tengah. Silakan. Ada lagi yang belum? Boleh, ada lagi kah yang mau perkenalan? Oke. Halo. Iya, Selamat halo. pagi, Ibu Dewi Cempaka. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Hening dari UT Semarang. Saya dari jurusan Sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Saat ini saya semester 6. Oke, Salam siap. kenal semuanya. Salam kenal juga. Ada dari Sastra Inggris, PGTK. Jadi macam-macam ya, rekan-rekan semua memang dari berbagai daerah. Kita di sini mudah-mudahan bisa saling bantu. Jadi santai saja. Kalau ada apa-apa boleh via email, boleh lewat WhatsApp, boleh di UT-nya, di tutornya boleh langsung. Ada lagi rekan-rekan yang lainnya? Yang lain masih malu-malu ya. Oke, kalau gitu rekan-rekan yang lain kita sambil lanjut saja ya. Saya di sini sebenarnya saya sebagai tutor itu hanya sebagai membantu rekan-rekan semua dalam pengerjaan tugas. Baik nanti ada di sesi ketiga, 5 dan juga 7 ya. Jadi memang untuk sesi yang lainnya itu forum diskusinya kita tidak diwajibkan, beda dengan mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang lain itu ada kasus ataupun ada permasalahan yang nanti harus didiskusikan oleh rekan-rekan semua dan nanti ada penilaiannya. Kalau di mata kuliah ini memang kita khusus fokus nanti untuk pengerjaan tugas di sesi 3, 5 dan juga 7. Jadi memang tugasnya cukup lumayan karena memang ini berupa praktek ya rekan-rekan sekalian, jadi memang penilaiannya lebih banyak di situ. Jadi untuk kehadiran memang nanti hanya dilihat dari sesi tutorial web ini maksudnya, di web ini dan juga nanti di tugas. Kalau untuk diskusi itu tidak masuk penilaian kalau lihat dari struktur di produksi bahan pembelajaran berbasis online ini. Jadi hanya melihat dari 10% itu dari web dan 90% itu dari pengerjaan tugas. Oke, saya sambil share screen ya rekan-rekan yang lainnya. Jadi ini adalah mata kuliah SPTP 4401. Kita ada di kelas 151. Ini adalah mengenai tentang produksi bahan pembelajaran berbasis online. Jadi rekan-rekan sekalian, mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan memproduksi bahan pembelajaran berbasis online untuk memfasilitasi kebutuhan belajar pada berbagai jenis, jenjang, dan juga jalur pendidikan.
Jadi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, nanti mahasiswa dapat belajar secara mandiri dari buku, materi pokok, dan sumber-sumber lain. Kemudian mempraktikkan langkah-langkah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Lalu juga nanti diharapkan mahasiswa asesmen hasil pembelajarannya dilakukan melalui penilaian hasil ujian akhir semester atau UAS. Jadi seperti biasa nanti di akhir sesi itu pasti akan ada UAS ya rekan-rekan sekalian. Dan juga hasil karya produksi bahan pembelajaran berbasis online. Karena ini memang kita diharapkan ada produk yang nanti rekan-rekan mahasiswa dapatkan. Jadi di tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3 itu nanti berkesinambungan. Jadi diharapkan memang pengerjaan tugasnya harus matang rekan-rekan sekalian, karena nanti itu tidak bisa terpotong. Karena nanti itu berkesinambungan. Ketika di sesi kelima ya, tugas 2 nanti itu akan nyambung dengan yang sesi yang sebelumnya, tugas sebelumnya. Nah, untuk rekan-rekan semua, meskipun kita di forum diskusinya itu tidak ada secara wajib dikerjakan ya, tapi tetap di sesi pertama itu adalah konsep pembelajaran online. Jadi rekan-rekan semuanya itu tetap harus membaca. Dari awal itu memang ada beberapa secara spesifik ya di sini. Desain yang pengembangan dan evaluasi pembelajaran online. Jadi ada di dalam modul itu nanti ada beberapa yang harus dipelajari, yaitu mulai dari menjelaskan konsep pembelajaran online, lalu mengemukakan berbagai kelebihan dan manfaat pembelajaran online, mengemukakan prosedur pengembangan pembelajaran online, mengemukakan berbagai model pembelajaran online, lalu menerapkan aspek pedagogis dalam penulisan naskah konten pembelajaran online, lalu menerapkan teknik pembuatan konten pembelajaran online. Yang ketujuh, menggunakan konten manajemen sistem atau CMS dalam pembelajaran online. Ada juga menggunakan LMS dalam pembelajaran online. Ada menggunakan cloud computing dalam pembelajaran online, lalu menerapkan berbagai model komunikasi online learning, menggunakan aplikasi penilaian dalam pembelajaran online, dan juga menganalisis hasil evaluasi dan kesiapan pembelajaran online. Sama seperti yang lainnya, ini panduannya untuk nilai akhir. Nilai tuton itu sebesar 60% ya rekan-rekan semua. Jadi kehadiran pada seluruh kegiatan tutorial web atau web itu sebesar 10%. Tapi jika nanti ada rekan-rekan yang memang nanti ada keperluan atau tidak bisa menghadiri, silahkan nanti hubungi, boleh ada kabarnya ya rekan-rekan kalau misalnya memang tidak bisa mengikuti. Lalu rata-rata nilai tugas sebesar 90%. Lalu ujian akhir itu adalah 40%. Untuk bukunya rekan-rekan silakan nanti bisa dilihat ya di sini seperti biasa. Oh, jangan di sini berarti. Oke. Untuk bukunya di sini nanti belum muncul ya. Jangan lupa nanti silahkan dibaca-baca. Jadi untuk ada yang ditanyakan nanti boleh terkait dengan isi modulnya ya. Jadi modul 1 di sesi 1 ya. Modul 1 dan 2 itu adanya di sesi 1. Yaitu mengenai konsep pembelajaran online. Sebenarnya tinggal dibaca saja ya rekan-rekan semua. Nah, saya membahas sedikit sebenarnya, tidak akan dalam materinya, jadi hanya memperkuat saja. Untuk yang sesi pertama, itu kan tinjauan dan konsep dasar pembelajaran online ya. Jadi ini untuk tuton pertama. Ini sebenarnya tadi sudah ya secara garis besar dari tinjauan mata kuliahnya.
Jadi nanti di akhirnya rekan-rekan mahasiswa itu diharapkan bisa memproduksi bahan pembelajaran berbasis online berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi dari tempat bekerja ataupun dari nanti misalnya rekan-rekan akan melakukan penelitiannya kemana. Mau di sekolah kah atau di lembaga pendidikan yang lainnya itu dipersilahkan. Jadi nanti metode pembelajaran dilakukan dengan berlatih, seperti biasa membaca cepat dari buku ya, membuat resume isi modul itu silahkan, dan mengerjakan soal latihan serta memahami substansi materi pada bagian rangkuman. Nah, di modul pertama ini ada perubahan pola pembelajaran. Ada 4 ya dikelompokkan. Yang pertama, pola pembelajaran tradisional pertama yang menekankan pada tanggung jawab guru secara penuh di dalam kelas. Yang kedua, pola pembelajaran tradisional, di mana peran guru sudah dibantu dengan media atau alat pendukung. Yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media yang sudah membagi peran guru dan media dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan yang terakhir, pola pembelajaran guru bermedia yang menekankan bahwa media sebagai sumber informasi utama yang dapat menggantikan kehadiran guru di kelas. Jadi memang rekan-rekan sekalian, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menerapkan yang keempat ya, kalau dalam proses tuton ini. Jadi di sini sumber utamanya adalah dari media pembelajaran. Jadi di sini guru ataupun dosen ataupun tuton itu hanya sebagai fasilitator saja untuk membantu rekan-rekan semua untuk belajar. Nah, dari konsep dasar pembelajaran online ini, memang online learning merupakan suatu sistem yang memungkinkan siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Memang kita lihat online learning ini di Indonesia itu mulai dirasakan melalui mode pembelajaran mandiri, melalui berbagai sumber belajar yang tersedia. Lalu pembelajaran full online memang membutuhkan ICT literasi, lalu kemandirian pembelajar, berpikir kreatif dan kritis, karena sumber belajar dapat diakses melalui berbagai sumber dan modus yang sangat bervariasi. Memang tidak semuanya pembelajaran full online itu bisa dilaksanakan rekan-rekan semua, karena memang kita lihat dari jenjang pendidikan dan juga usia. Memang untuk yang kelas bawah ataupun dari TK PAUD itu kan memang kalau full online mandiri sendiri itu mungkin akan kesulitan. Pasti tetap akan dibantu oleh pendidik atau guru itu sendiri. Nah, ciri-ciri pembelajaran online itu kalau rekan-rekan sudah baca, memang ciri-cirinya menurut Flinders University yaitu personal, struktur, aktif, dan konektif. Lalu ciri-ciri persepsi pembelajar yaitu spirit belajar, ada literasi teknologinya, ada komunikasi interpersonal, ada juga kolaborasi dan juga belajar mandiri. Nah, ciri-ciri pengajar dalam pembelajaran online. Nantinya berarti mahasiswa diharapkan memiliki ciri-ciri seperti yang ini ya, yaitu menguasai dan memutakhirkan materi, kreatif dalam mengajar, lalu mampu mendesain pembelajaran, menguasai ilmu untuk mendampingi pembelajar, mampu memotivasi siswa, lalu mengelola sistem pembelajaran dan juga mengontrol sistem pembelajaran. Untuk itu yang tadi untuk modul pertama ya, itu secara garis besarnya saja. Lalu untuk modul kedua, yaitu kelebihan dan fungsi pembelajaran online. Ada 4 istilah pembelajaran online. Ada group-based e-learning, synchronous ya, individual self-paced, lalu group-based learning synchronously, lalu individual self-paced. Lalu kelebihan online ini dari aspek efektivitas pembelajaran, yang pertama pasti, karena ini online diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembelajar, karena pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas atau di satu tempat, tapi kita bisa melaksanakan pembelajaran di mana saja. Lalu meningkatkan skor hasil belajar. Yang ketiga, meningkatkan ketuntasan belajar. Keempat, meningkatkan produktivitas pembelajar, dan terakhir adalah meningkatkan kreativitas pembelajar. Kalau dari sisi aspek efisiensi pembelajar,
Berarti ini adalah dapat dilakukan secara fleksibel, jadi bisa di kapanpun dilaksanakan. Lalu penghematan biaya, karena memang tidak langsung datang ke tempat belajar ya. Lalu efisiensi penyediaan konten. Efisiensi penyediaan konten berarti kita langsung ke dalam materi yang memang esensinya yang mau kita ambil itu apa. Online untuk belajar mandiri, lalu menekankan biaya pelatihan, penurunan biaya pembuatan bahan ajar, lalu pengontrolan lebih mudah dan memudahkan standarisasi. Bentar. Ini kelebihannya dari kemudahan akses berarti akses ini real time ya rekan-rekan semuanya karena bisa diakses online langsung. Lalu kebebasan untuk gagal, peningkatan retensi, lalu personalized learning. Kalau fungsi umumnya pembelajaran online itu sebagai fungsi tambahan, bisa juga sebagai fungsi pelengkap dan juga fungsi pengganti. Jadi tergantung rekan-rekan nanti akan melihat dari bahan pembelajaran online ini atau media ini akan dilihatnya sebagai apa? Apakah hanya sebagai tambahan atau untuk melengkapi atau juga untuk pengganti? Kalau fungsi pedagogis pembelajaran online, pastinya untuk meningkatkan kadar interaksi pembelajaran. Lalu fleksibilitas pembelajaran, perluasan area untuk penyimpanan konten dan interaktivitas. Kalau fungsi pembelajaran online bagi pengajaran pembelajar, bagi siswa itu sendiri membantu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan belajar. Sebagai nanti rekan-rekan itu sebagai guru, lebih mudah memutakhirkan bahan ajar, mengembangkan diri dalam bentuk penelitian, mengontrol kegiatan belajar peserta didik, lalu mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal atau topik tertentu, dan juga memeriksa hasil jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada siswa, lalu memberikan pengayaan materi, dan merealisasikan prinsip pembelajaran abad 21, yakni collaborative learning. Itu untuk yang sesi pertama ya rekan-rekan. Jadi memang sebenarnya tidak ada bahasan yang mewajibkan kita mendiskusikan secara khusus, tapi memang jika kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Sebelum itu saya lanjut dulu saja ya. Untuk yang sesi yang kedua atau inisiasi tutor kedua, itu kompetensinya kita lebih ke pendekatan ADD, yaitu dalam mendesain online learning. Jadi ini memang sudah kita mengerucut lagi rekan-rekan untuk nanti kita pembuatan bahan pembelajaran atau media pembelajaran yang cocok nanti digunakan atau akan dicoba oleh rekan-rekan yang lain. Jadi selain itu juga kita akan memahami strategi dalam mengembangkan online learning. Jadi di sesi 2 atau memang yang sekarang ya rekan-rekan masih dalam sesi 2 itu seperti biasa mempelajari dulu modul, lalu mengerjakan latihan, mencari sumber belajar tambahan dari internet, dan mulai menentukan materi yang akan dibuat pembelajaran online. Jadi memang mulai dari sesi 2 ini sudah terancang desainnya akan melaksanakan modelnya seperti apa, materinya seperti apa, untuk kelas berapa, atau untuk jenjang mana, untuk usia yang mana, itu sudah mulai direncanakan. Ini untuk konsepnya, jadi mulai dari analisis, ini nanti yang akan dibuat konsep dalam tugas pertama ya rekan-rekan, kita memakai konsep model ini. Kita mulai dari analisis, lalu mendesain, mendevelopment, lalu implementasinya seperti apa, dan juga nanti evaluasi. Nah, ini adalah suatu rangkaian yang tidak putus rekan-rekan, karena setelah evaluasi, jika nanti rekan-rekan merasa ada hal yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan, itu bisa kita berkesinambungan. Setelah dilakukan evaluasi, kita analisis ulang dan desain ulang, dan itu terus akan berputar. Jadi tidak berhenti pada satu titik. Jadi kita nanti untuk tugas 1 itu mencoba untuk membuat desainnya menggunakan konsep ini. Nah, nanti di tugas 1 itu memang nanti belum muncul ya rekan-rekan, nanti baru munculnya di hari Senin.
nanti kita akan melakukan analisis kebutuhan. Jadi masalah pada capaian belajar pembelajar, lalu masalah pada aspek kurikulum, dan juga masalah dalam pengelolaan kurikulum. Jadi ini adalah dasarnya. Awal pertama rekan-rekan ada permasalahan apakah atau kebutuhan apakah di tempat rekan-rekan nanti akan melakukan observasi yang nanti dibuat dalam tugas 1. Jadi memang harus betul-betul apa yang nanti akan tujuannya seperti apa. Nah, ini untuk desainnya. Kalau sudah terlihat nanti permasalahannya seperti apa, baru kita melakukan perancangan, menentukan tujuan dan fungsi dari web learning-nya, atau dari medianya nanti akan seperti apa. Menentukan konten web learning, menentukan target penggunanya, itu untuk siapa, menentukan struktur web learning-nya, lalu juga merancang antarmuka web learning. Ini untuk proses perancangan atau desainnya. Nah, ini pengembangan development-nya, ada software analisis, ada programnya, ada desain grafiknya, animatornya, ada testernya, dan nanti juga ada validatornya. Kalau bisa sampai ke validator atau software-nya memang benar-benar ingin yang bisa dikembangkan dengan maksimal, itu silahkan rekan-rekan. Ataupun juga saya tidak bisa sampai programmer yang berat misalnya, itu tidak masalah sebenarnya. Asalkan nanti medianya itu memang bisa membantu para peserta didik untuk lebih bisa mengembangkan dari yang tadi ya, bisa digunakan di mana saja, lebih fleksibel, dan juga nanti bisa membantu rekan-rekan dalam pengembangan dari materi pembelajarannya. Nah, nanti pelaksanaannya itu ada administratornya, pengajar, siswa, dan orang tua. Jadi rekan-rekan di sini, meskipun misalnya saya belum sebagai pengajar, saya tidak bisa mengaplikasikan langsung, berarti rekan-rekan di sini bisa sebagai administratornya saja. Jadi memang nanti, memang kalau misalnya sudah punya medianya, atau sudah punya aplikasi, atau sudah punya LMS dan yang lainnya, nanti bisa diserahkan kepada guru yang memang sudah terjun langsung di lapangan. Kalau memang rekan-rekan mahasiswa di sini belum terjun langsung ya, kecuali kalau yang sudah terjun langsung berarti bisa mencoba medianya secara langsung di kelas. Nah, untuk evaluasinya jangan lupa apakah nanti medianya atau softwarenya atau aplikasinya itu sudah berfungsi, kehandalannya seperti apa, kebergunaannya seperti apa, efisiensi, pemeliharaan, dan kepraktisannya. Nah, strategi pengembangan online learning ini sebenarnya bisa dikembangkan, tidak harus membuat atau mendesain dari awal rekan-rekan kalau memang merasa sulit atau keberatan ya untuk mengembangkannya. Sebenarnya ini ada 3. Bisa mengembangkan sendiri, yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, pengembangan model, pembuatan sampel bahan ajar, lalu penggunaan, lalu peningkatan dan monitoring dan evaluasi. Kalau mengembangkan sendiri, rekan-rekan sebenarnya nanti bisa silakan nanti, sebenarnya nanti tujuan akhirnya bisa juga rekan-rekan kalau memang sudah yakin bisa membuat aplikasi yang memang nanti membantu proses pembelajaran, bisa dimasukkan ke Play Store ya rekan-rekan, atau App Store sekalian. Jadi memang bisa di-sharingkan atau dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Jadi memang tidak hanya untuk khusus untuk lembaga pendidikan kita sendiri atau untuk diri kita sendiri dan murid kita, tapi itu juga bisa dibagikan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Dan itu pun nanti kan bisa menghasilkan yang lainnya ya rekan-rekan untuk ke pribadinya itu sendiri. Jadi bisa nanti selain berbagi, tapi juga kita di zaman sekarang kan bisa mengembangkan ya mendapatkan penghasilan tambahan dari situ kan bisa. Ataupun yang kedua, menggunakan sistem yang sudah ada, melihat dari yang lebih profesional dan dipercaya, membangun kredibilitas pada pengunjung web learning, mempunyai hak penuh, mempunyai banyak fitur, nama web learning unik dan mudah diingat, mudah dalam berbisnis online. Jadi betul tadi ya rekan-rekan, jadi kalau kita mengembangkan sendiri atau menggunakan sistem yang sudah ada, memang selain untuk berbagi dan juga kita bisa menggunakan dalam berbisnis online. Atau yang terakhir, menggunakan sistem open
source, yaitu bisa pakai Moodle, boleh eFound, LMS, boleh Edmodo, Keeper School, Psikologi, dan hal ini itu boleh. Jadi memang tidak dikhususkan rekan-rekan harus yang mana, tidak, tapi harus sesuai dengan kemampuan rekan-rekan. Jadi tidak dikhususkan. Untuk model-model pembelajaran online-nya ini rekan-rekan bisa dilihat di modul 4. Model online learning menurut Hoghi yaitu adalah ada web course, ada computer learning resource milik UI, lalu ada web-centric course itu dari perkuliahan berpusat pada web dan melibatkan pemanfaatan online. Ciri khasnya belajar jarak jauh dan tatap muka secara online. Ini sama ya dengan Tuton ini, ada web-centric course-nya. Ada juga web pembelajaran yang ditingkatkan kualitasnya menggunakan pembelajaran web. Jadi ada 3 model pembelajaran. Nah, model online learning ini menurut Harmon dan Jones ini ada 3. Ada level 0, jadi no web, jadi tidak ada webnya. Level 1 itu adalah information. Ke level 2 ada supplement. Yang ketiga esensial, level 4 komunal, dan level 5 itu imersif. Untuknya? Ada juga ada yang tradisional, ya ada web facilities, blended learning, dan 80% online. Sebenarnya rekan-rekan ini bisa dibaca sendiri ya untuk memperdalamnya. Jadi ada juga, kalau di sini ada karakteristik blended learning, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model, metode, media, dan sumber pembelajaran. Lalu kombinasi pembelajaran tatap muka, mandiri, dan mandiri secara online. Pembelajaran yang dikombinasi dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Dan juga guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang strategis dalam memantau progres belajar anaknya atau siswanya. Ini juga modelnya, silakan baca. Lalu ini komponen keberhasilan blended learning. Ada kebijakan, kurikulum, infrastruktur, sumber daya manusia, aturan penjadwalan, dan juga kemandirian dalam belajar. Nah, itu untuk sesi 2 sebenarnya. Untuk sesi 3 ini nanti sebenarnya akan dibuka pada hari Senin ya rekan-rekan. Jadi di sesi 3 ini nanti mulai ada tugas pertama. Jadi sebenarnya untuk web ini kita lebih fokus untuk bagaimana nanti teman-teman boleh sharing ide di sini. Kira-kira apa nih yang kepikiran ya nanti untuk ini di tugas pertama. Jadi nanti di tugas pertama ini memahami kriteria dan strategi dalam pengembangan materi pembelajaran online. Lalu memahami dan memiliki keterampilan dalam pembuatan naskah konten pembelajaran online. Jadi di tugas pertama ini, teman-teman menentukan materi yang akan dibuat pembelajaran online-nya. Jadi dengan melihat aspek pedagogis dan teknis dalam pengembangan konten pembelajaran online. Jadi aspek pedagogisnya memilih kriteria pemilihan konten, strategi penyampaian bahan medianya nanti seperti apa. Lalu teknisnya nanti memperlihatkan unsur visualnya, kemudahan navigasi, kualitas gambar bergerak, tampilannya, adaptabilitas, dan kemudahan akses. Lalu penyampaian simultan, penyampaian suksesif, fakta, konsep, materi prinsip, materi prosedur, materi afektif. Dan juga terakhir nanti ada format naskah kontennya. Naskah konten konteks, konten audio, naskah video. Nah, untuk yang tugas 1 kita masih nanti menggunakan konten teks. Tugas 1 rekan-rekan, ini sesi 2, sesi 3. Tadi ya rekan-rekan ada prosedur dan pembelajaran pengembangan bahan pembelajaran online. Jadi tugasnya itu nanti harus memperlihatkan 2 aspek ini. Ada aspek pedagogis, yaitu konten harus valid, tepat sasaran, dan juga strateginya akan seperti apa. Ketika di aspek teknisnya, visualnya mau seperti apa, gambar, layout, tipografi, dan yang lainnya. Jadi di sesi 3 nanti, di hari Senin, ataupun nanti tugas 1-nya, itu rekan-rekan mulai merancang secara tertulis akan seperti apa. Jadi tidak sampai untuk pembuatan medianya, tapi di sini masih secara tertulis. Jadi di tugas 1 itu masih menganalisis kebutuhan pembelajar.
menggunakan pengembangan produknya yang tadi, yang ini aja ya. ADI model, analisis desain, development, implementation, dan juga evaluation. Jadi di tugas pertama ini tujuannya untuk memahami konteks, tantangan, dan kebutuhan unik yang akan menjadi dasar bagi pengembangan bahan pembelajaran yang efektif dan relevan. Nah, yang pertama itu rekan-rekan di dalam tugasnya nanti akan ada formatnya, nanti sebenarnya akan muncul di hari Senin, tapi sebelum itu kita akan bahas sedikit saja sebagai nanti pembuka dari rekan-rekan. Jadi yang pertama itu identifikasi lembaga atau institusi pendidikan. Jika rekan-rekan yang sudah bekerja di lembaga pendidikan atau institusi pendidikan itu bisa melakukan observasi langsung. Jadi nanti rekan-rekan yang belum bagaimana? Yang belum silakan rekan-rekan melakukan penelitian mau di mana? Boleh di lembaga pendidikan atau institusi pendidikannya bebas. Jadi nanti seperti biasa kalau tidak salah itu boleh mengajukan surat penelitian observasi ke kaprodinya ya masing-masing. Nanti untuk memilih sebuah lembaga atau institusi pendidikan yang akan diobservasi. Jadi boleh ke sekolah, boleh ke perguruan tinggi, boleh ke lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi ini disesuaikan dengan rekan-rekan mahasiswa. Kalau sudah melakukan identifikasi akan kemana? Nanti rekan-rekan akan melakukan observasi dan pengumpulan data. Nah, di observasi dan pengumpulan data ini, rekan-rekan akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi langsung di lembaga atau institusi tersebut. Jadi melakukan pengamatan secara mendalam bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Boleh pembelajaran yang langsung dilakukan oleh pribadi ataupun melihat rekan guru yang lainnya. Melakukan apa sih metode pembelajaran yang digunakannya? Interaksinya bagaimana antara pendidik dan peserta didik, serta penggunaan teknologi dalam pembelajarannya. Nah, lalu rekan-rekan juga melakukan wawancara. Jadi selain melakukan observasi kelas, atau nanti juga bisa dilakukan wawancara kepada rekan pendidik untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang tantangan dan kebutuhan dalam pengembangan bahan pembelajaran. Jadi nanti rekan-rekan pasti akan berbeda ya. Jaraknya memang kita dari berbagai tempat, juga dari jenjang pendidikan yang berbeda, itu nanti bisa disesuaikan. Lalu melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran. Apa yang dibutuhkan atau metode teknologi apa nanti yang memang bisa diterapkan di kelas tersebut. Identifikasi masalah atau kekurangan dalam pembelajaran yang mungkin dapat diatasi melalui bahan pembelajaran berbasis online. Lalu tinjau kebutuhan peserta didik. Dan juga disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya seperti apa dan kemampuan teknologi yang tersedianya seperti apa. Karena memang di setiap daerah atau di tempat institusi pendidikan pasti kemampuan teknologi atau sarana prasarananya itu akan berbeda. Jadi tidak dipaksakan harus full online, tapi rekan-rekan bisa memilih penggunaan teknologi yang tepatnya seperti apa untuk membantu dalam proses pembelajaran di kelas. Kalau sudah melakukan observasi dan pengumpulan data, jangan lupa rekan-rekan siapkan lembar pengamatannya. Jadi kita pengamatan itu ada dokumentasinya. Selain lembar pengamatan dan juga ada lembar wawancara. Itu bisa didokumentasikan. Nah, untuk yang ketiga, kalau sudah tadi identifikasi, sudah mendapatkan data, nanti rekan-rekan melakukan analisis konteks dan karakteristik peserta didik. Pahami dari latar belakangnya, apakah ada kebutuhan khusus dan gaya belajar peserta didik yang ada. Di dalam satu kelas itu rekan-rekan pasti akan menemukan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang auditori, mungkin ada yang kinestetik, maupun ada yang visual. Jadi memang nanti akan silakan mana yang lebih dominan atau yang kira-kira bisa cocok untuk ketiga gaya belajar tersebut.
Lalu juga pertimbangkan karakteristik peserta didik dari segi usia, dari tingkat pendidikan, dan preferensi belajarnya. Jadi kalau tadi ada yang dari PAUD, mungkin itu akan berbeda dengan yang dari SD atau SMP maupun SMA. Jadi silahkan nanti pertimbangkan dengan baik akan seperti apa media pembelajaran atau model pembelajaran yang menggunakan teknologi ini dilakukan. Kalau sudah, nanti di tugas 1 ini akan ada penyusunan laporan analisis. Jadi nanti rekan-rekan akan menyusun sebuah laporan yang nanti mencakup hasil observasi dan analisis kebutuhan pembelajaran. Jadi rekan-rekan nanti menggambarkan secara rinci temuan yang rekan-rekan temukan di lapangan. Tantangan yang diidentifikasi, serta saran atau peluang untuk mengembangkan bahan pembelajaran online. Dan nanti rekan-rekan kalau sudah beres di tugas 1 ini, memang nanti seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa tugas 2 dan tugas 3 itu akan berkesinambungan. Kalau di tugas 1 kita hanya membuat identifikasi, menganalisis, nanti di tugas 2 itu rekan-rekan akan membuat rancangan bahan pembelajaran berbasis online-nya. Jadi rekan-rekan akan membuat desainnya untuk di tugas 2. Sedangkan di tugas 3, nanti rekan-rekan sudah mulai mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online. Jadi sudah berbentuk produk kalau di tugas 3. Target masing-masing ya, sesuai target gajinya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi untuk di tugas 3. Bentar. Memang belum terbuka ya untuk di rekan-rekan di sesi 3. Sempat ya, itu ya, Ma. Ini apa nih? Tugas ini nanti akan dibuka pada hari Senin. Targetnya itu adalah tanggal 11 Mei. Jadi cukup ada waktu ya teman-teman, kurang lebih 2 minggu untuk melakukan tugas 1, untuk melaksanakan tugas 1 yang tadi observasi di lapangan. Oke, itu untuk tugas 1. Dan juga tadi penjelasan sedikit ya dari sesi 1 sampai dengan sesi 3. Untuk ada yang mau ditanyakan silahkan, ada yang mau didiskusikan juga silahkan. Sambil saya absen. Boleh silahkan, ada yang mau ditanyakan terkait tugas 1. Waktunya 2 minggu ya rekan-rekan sekalian. Cukup ya, 2 minggu cukup. Niza, saya sambil silakan kalau ada yang mau diperjelas lagi, boleh dari tugas Angga atau dari silakan. Apa sudah jelas rekan-rekan tugasnya? Ibu izin bertanya. Boleh. Sebutkan namanya. Vivi ya? Iya, Bu. Vivi. Tadi belum perkenalan dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vivi Aulia Khairunisa dari UT Jakarta. Saat ini sedang berada di semester 6. Ya. Ingin bertanya mengenai tugas, Ibu. Ya, boleh. Untuk berarti itu saling berkaitan ya antara tugas 1, 2, dan 3 nantinya. Ya, betul. Tadi terkait tugas 3 itu nantinya disuruh untuk bikin sejenis bahan pembelajaran online-nya itu berupa aplikasi atau seperti apa ya Bu, masih kurang jelas tadi. Oke. Atau pembelajaran apa gitu kok. Itu aja sih. Ya, siap. Oke, untuk ini memang berkesinambungan ya rekan-rekan. Jadi memang harus matang dari awal. Setelah melakukan observasi itu materi apa dulu ya yang akan intinya materinya apa, lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa. Memang nanti di akhir kita sistemnya apakah nanti cukup nggak Bu
kayaknya kalau saya bikin aplikasi untuk terlalu berat, misalnya ya rekan-rekan, kalau memang bukan dari jurusan teknologi pendidikan atau pembelajaran memang akan cukup berat. Boleh nggak Bu, hanya misalnya video pembelajaran yang nantinya bisa diakses secara online, itu boleh. Itu kan masuk juga ya. Jadi memang rekan-rekan di sini bisa diakses dimanapun, di mana saja oleh siapapun. Jadi bahan pembelajaran itu tidak hanya berupa aplikasi, tapi bisa apapun yang memang bisa diakses secara online. Apakah Ibu, kalau misalnya anak SD kayaknya Bu untuk kelas Google Classroom itu terlalu berat, nggak bisa. Ya, misalnya bisa menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lain yang memang bisa nanti diakses oleh peserta didik. Gitu. Jadi nggak mesti harus aplikasi, tapi memang yang bisa nanti diakses secara online dan membantu para peserta didik dalam mencapai nanti tujuan pembelajarannya seperti apa. Gitu, ada lagi? Cukup jelas atau masih penasaran? Izin Bu, Oke, siap. Silakan. untuk tugas pertama kan kita analisis dulu Bu ya. Misalnya kan saya ngajar di madrasah aliyahnya kan tentang kimia. Ya. Bu, banyak tentang materi kimia tadi. Nah, ini nih lebih condong full untuk online apa untuk ketika pembelajaran Bu ya? Oke. Makanya tadi rekan-rekan sebenarnya tadi tujuan pembelajaran online itu ada macam-macam ya. Ada yang full online, ada yang blended learning, ada juga yang secara tradisional. Nah, rekan-rekan di sini akan mencobanya yang mana. Dan juga tadi dilihat apakah rekan-rekan hanya sebagai pengguna media atau sebagai apa tadi ya? Yang kedua itu rekan-rekan itu setara ya, menggunakan media juga, tapi juga melakukan kalau bahasa ini ada ceramahnya gitu ya, ataupun mau full dari online ini semuanya sumbernya itu dari online. Jadi dari tergantung dari rekan-rekan apakah nanti tujuan pembelajarannya ingin hanya sebagai pelengkap, itu boleh, ataupun full sumbernya saya ngajarnya mau full aja gitu dari media itu, saya tidak akan menjelaskan apapun, itu silahkan. Jadi memang rekan-rekan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapainya seperti apa. Jadi misalnya rekan-rekan saya Bu mau bikin video pembelajaran, berarti kan otomatis rekan-rekan sebelum masuk ke video pembelajaran kan ada prakarta atau ceramah dulu ya kalau misalnya ini, atau penjelasan materi secara singkat. Jadi rekan-rekan itu akan sebagai full pemberi materi atau hanya sebagai pelengkap sajakah dari bahan pembelajaran ini, ataupun bahan pembelajaran ini akan digunakan sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi itu silahkan dipersilahkan. Jadi kalau misalnya tadi yang kimia, apakah nanti mau membuat contohnya apa tadi misalnya? Sudah kebayang belum materinya apa yang akan dibuat? Bu Jessica, tadi siapa Bu? Saya Bu, Ria. Kira-kira mau apa nih? Tanya materi kali untuk lewat buku aja anak-anak melihat, ataupun di sini nggak ada sama sekali bisa menggunakan alatnya gitu Bu. Gimana boleh diulangi? Di tabung reaksi. Agak-agak kepotong-potong. Soalnya di sini kan di kami nggak ada sama sekali alat-alat laboratorium Bu. Jadi biasanya kan anak-anak hanya melihat di buku, ini alat laboratoriumnya. Nah, kita nampilin Bu dalam bentuk video pembelajaran, bisa berarti Bu ya? Boleh, tapi memang video pembelajarannya yang rekan-rekan buat ya, tidak hanya langsung ngambil dari satu sumber lalu kita putar di kelas. Itu kan kita hanya sebagai mengambil saja. Kalau bisa memang video pembelajarannya yang rekan-rekan buat sendiri kalau bisa. Kan kita di sini mau produksi, berarti kita di sini memang
benar-benar mulai dari proses identifikasi, analisis, lalu mendesain, dan juga kita melihat apakah keberhasilan dari video tersebut bisa nanti meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Gitu ya. Boleh sih sebenarnya dari video. Mangga itu mah. Gimana, Mbak Ibu Husnita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Maaf ya Bu, ya karena saya sudah berumur. Iya. Jadi ngapunten kalau saya banyak tanya ya Bu. Boleh, ini Bu. Jadi ngapunten ini kan saya ngajarin kan di KB. Anak-anaknya ya masih kecil-kecil dari mulai 2,5 tahun Bu. Ya. Masih kecil-kecil. Ini kalau misalkan ya Bu, saya bikinnya itu kayak misalkan berbaris, nanti kita berdoa sama pembelajaran itu boleh apa enggak Bu? Berbaris berdoa dalam bentuk apa Bu? Dalam bentuk dalam bentuk video. Nanti di YouTube boleh apa enggak Bu? Kalau kayak gitu? Sebenarnya boleh-boleh saja Bu, berarti kan Ibu melakukan contoh ya, simulasi ya, mungkin bisa. Ibu melakukan simulasi cara berdoa bagaimana, nanti akan diperlihatkan kepada siswa, misalnya gitu ya Bu ya. Cara berbaris yang betul, harus rapi seperti ini. Nah, itu adalah proses nanti bahan pembelajaran sebenarnya kan, nanti itu yang akan diperlihatkan kepada siswa. Atau misalnya Ibu membacakan misalnya doa Al-Fatihah atau apa misalnya, itu adalah sebagai contohnya untuk kepada anak-anak boleh. Itu kan berarti sebagai bahan pembelajaran ya Bu. Gitu. Boleh Bu? Iya. Itu ngapunten Bu, yang tugas 1 itu berarti gimana ya Bu? Nah, tugas 1 itu Ibu tidak langsung buat videonya. Jadi di tugas 1 itu Ibu nanti seperti ini ya, saya share lagi. Bu dosen, nanti ada grup ya Bu dosen? Ada nggih? Ada grupnya. Ibu belum masuk grup Bu? Saya belum Bu, belum masuk Bu. Ada di pendahuluan Bu, di tutonnya, di bagian pendahuluan, di situ ada join grup Bu. Oh iya nanti saya itu ya Bu. Iya. Jadi di dalam tugas 1 ini, jadi nanti rekan-rekan, Ibu Bapak nanti akan ada ini. Jadi mulainya kita hanya identifikasi. Kalau tadi di sekolah berarti pilih di KB ya, kelompok belajarnya itu di mana sekolahnya. Kita melakukan observasi ya di sini rekan-rekan. Jadi kita masih hanya sebatas melakukan observasi dan juga pengumpulan data lewat wawancara. Jadi hanya itu. Jadi misalnya di KB itu anak-anak misalnya apa nih permasalahan yang munculnya? Apakah anak-anak masih kesulitan untuk menghafalkan doa? Misal ya Bu, berarti untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu mau bikin bahan pembelajaran seperti apa atau media apa yang nanti akan Ibu gunakan agar membantu anak-anak untuk mempermudah proses pembelajarannya. Jadi kalau sudah nanti Ibu ngobrol sama rekan guru yang lainnya. Jadi tidak melakukan ngobrol sendiri nih ya. Jadi Ibu melakukan observasi misalnya di kelas teman Ibu. Misalnya nanti selama proses pembelajaran berlangsung, metodenya seperti apa, interaksi nanti pendidik dengan peserta didik seperti apa, lalu apakah ada tidak penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kalau misalnya anak-anak diperlihatkan video tentang apa, mangga silahkan. Berarti nanti disesuaikan dengan kebutuhan pembelajarannya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita berfokus dalam penggunaan atau pembuatan aplikasi pembelajaran, itu memang lebih baik ya rekan-rekan semua. Karena dalam proses pembelajaran, kalau kita membuat aplikasi itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia misalnya gitu ya, dan juga bisa digunakan sebagai bisnis online. Tapi kita lihat lagi, kalau kita dari batasan usianya itu masih usia anak-anak misalnya ya, untuk usia PAUD atau KB kan nggak mungkin juga ya pakai HP sendiri atau pakai laptop sendiri mengakses langsung, itu mungkin anak akan kesulitan. Jadi kita lihat lagi pahami dari karakteristik peserta didiknya, dari usianya, tingkat pendidikannya, dan yang lainnya.
Kalau sudah tadi mulai dari identifikasi, lalu observasi, analisisnya peserta didik seperti apa, nanti akan melakukan penyusunan laporan analisisnya. Jadi template-nya seperti ini. Nanti rekan-rekan Ibu Bapak, mahasiswa dan yang lainnya, nanti template tugasnya sebenarnya akan muncul di halaman webnya masing-masing. Jadi dari lembaga pendidikannya seperti apa? Jadi ini hanya masih berupa konsep tertulisnya. Tadi masih konsep tertulis. Betul, Bu. Jadi masih konsep tertulis, jangan sampai memikirkan, aduh, dalam waktu 2 minggu saya harus membuat media pembelajaran seperti apa, tidak. Ya, jadi di sini masih konsep tertulisnya saja, hanya masih berupa laporan. Jadi mulai dari lembaga pendidikannya, ya tadi yang pertama, tuliskan data-data lembaga atau institusi pendidikan yang diobservasi. Mulai dari nama lembaganya apa, Bu saya mau nambahin alamat, misalnya gambar sekolahnya, boleh itu silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian itu dibebaskan. Jadi mulai dari nama lembaga, jenis lembaganya seperti apa, apakah sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, atau yang lainnya itu terserah. Alamat lembaganya di mana, jumlah peserta didiknya, lalu jumlah pendidiknya, itu masuk ke dalam tahapan yang pertama ya, itu dari identifikasi dari lembaga pendidikan. Nah, dijelaskan juga metode pengumpulan datanya. Jelaskan metode yang digunakan, apakah observasi langsung, apakah wawancara, apakah analisis dokumen, itu silahkan. Boleh tiga-tiganya? Boleh. Lalu sebutkan juga sumber datanya dari siapa, apakah dari guru, dari siswa, atau dari lembaga pendidikannya langsung. Jadi nanti rekan-rekan itu dalam proses wawancara itu boleh nggak melakukan wawancaranya ke siswa? Boleh. Misalnya siswa ditanya, kalian misalnya belajar ini nih, belajar kimia. Kalian ingin pembelajaran seperti apa? Menurut kalian pembelajaran yang bisa, media pembelajaran atau bahan pembelajaran apa yang bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam mempelajari materi kimia? Misalnya itu boleh. Atau misalnya anak-anak, kita sekarang mau belajar tentang doa-doa sehari-hari. Misalnya anak-anak misalnya mau terlihat? Tadi metode udah ya. Lembaga pendidikannya sudah, lalu metode pengumpulan datanya seperti apa ya tadi ya. Jangan lupa selain tadi metode yang digunakan, lalu sumber datanya ya, boleh dari guru, boleh dari siswa, dan juga waktu dan lokasi pelaksanaan observasinya. Nah, untuk kondisi pembelajaran, rekan-rekan nanti saat melakukan observasi, jelaskan model pembelajaran yang digunakan. Apakah dalam proses pembelajaran itu tatap muka, atau full daring, atau blended learning. Jadi itu silahkan. Lalu kurikulum yang diterapkan. Kalau di sekolah mungkin sekarang masih kurikulum merdeka ya rekan-rekan semua. Lalu atau mungkin masih ada yang kurikulum 13, ya silahkan nanti itu disesuaikan. Lalu ketersediaan sarana pembelajaran seperti ruang kelas, apakah ada? Pasti ada ya seharusnya. Kalau di yang pembelajaran langsung ya. Lalu adalahkah laboratorium? Tadi seperti apakah ada laboratorium tapi alat-alatnya ada atau tidak? Lalu perpustakaannya dan teknologi pendukung. Jadi kita tidak memaksakan karena kita akan membuat proses pembelajaran, tapi kita lihat apakah di sekolah anak-anak boleh tidak membawa handphone misalnya. Karena memang ada himbauan di beberapa sekolah yang tidak menggunakan handphone. Tapi kadang juga ada yang sekolah boleh membawa handphone, tapi ketika gurunya itu meminta izin di hari tertentu. Jadi itu sesuaikan juga ya rekan-rekan sekalian. Dan juga teknologi pendukung. Apakah nanti meskipun ini bahan pembelajaran online, apakah memerlukan akses data yang terus-menerus? Kadang aplikasi juga ada aplikasi online ya rekan-rekan. Jadi tidak harus aplikasinya full online, tapi yang di mode offline juga itu tidak masalah sebenarnya. Asalkan media pembelajarannya bisa diakses.
Lalu konteks dan karakteristik peserta didiknya. Analisis latar belakangnya seperti apa? Yang tadi. Lalu adakah kebutuhan khusus dari peserta didik? Karena memang proses pembelajaran itu biasanya ada anak-anak inklusif ya rekan-rekan. Jadi kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Jadi tidak bisa disamaratakan. Lalu gaya belajar peserta didiknya tadi seperti apa? Analisis karakteristik peserta didik, usia, dari tingkat pendidikan, dan preferensi belajarnya. Lalu kebutuhan pembelajarannya, identifikasi kebutuhan yang muncul berdasarkan temuan observasi. Kebutuhan dalam aspek materi, apakah dari materinya, atau dari metode pembelajarannya, atau dari asesmennya, atau dari kompetensi pendidiknya malahan, yang memang membutuhkan dari bahan pembelajaran ini. Lalu identifikasi masalah atau kekurangan dalam pembelajaran yang mungkin dapat diatasi melalui bahan pembelajaran berbasis online. Kadang rekan-rekan kalau misalnya di jenjang atas maupun menengah mungkin kan banyak ya materi yang harus disampaikan. Sedangkan jumlah jam pelajaran di kelas itu kan tidak sampai misalnya. Ada beberapa materi yang tidak sampai. Nah, rekan-rekan di sini bisa membuat bahan pembelajaran yang nanti untuk anak-anak bisa dibaca di mana saja misalnya. Jadi tidak secara langsung dijelaskan di kelas, tapi bisa membantu anak-anak kita untuk belajar di luar kelas, bisa di rumah ataupun dimanapun. Bisa berbentuk dalam permainan ataupun bahan bacaan buku, video, sebenarnya itu dibebaskan untuk nantinya ya rekan-rekan. Lalu terakhir adalah rekomendasi pengembangan bahan pembelajaran. Pendekatan yang direkomendasikan berdasarkan kebutuhan yang ditemukan. Nah, nanti di selanjutnya jenis bahan pembelajaran online yang perlu dikembangkannya mau seperti apa? Nah, ini tadi. Apakah mau berupa modul? Yang tadi buku boleh misalnya. Buku e-book itu bisa. Ataupun mau multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu sekarang banyak sekali ya rekan-rekan. Mau dari PowerPoint seperti biasa itu diinteraktifkan itu bisa. Atau mau dari aplikasi Canva, Kahoot, dan yang lainnya itu sebenarnya bisa. Karena di dalamnya nanti sudah bisa menambahkan materi, lalu sudah ada asesmennya, sudah bisa menambahkan video, itu sebenarnya bisa digunakan untuk rekan-rekan. Jadi memang tergambar dari sekarang materinya seperti apa, tujuan pembelajarannya apa, lalu kita sasarannya kepada siswa kelas berapa atau umurnya berapa, lalu apakah sarana yang nanti kita gunakan apakah mendukung atau tidak dalam proses pembelajaran. Ataupun tadi saya mau bikin e-learning aja, misalnya saya mau bikin LMS karena saya sasarannya nanti adalah misalnya siswanya sudah memiliki sarana prasarana yang memadai, jadi proses pembelajarannya bisa full learning, itu silahkan. Ataupun saya mau bikin LMS yang blended learning seperti di Tuton ini, silahkan. Dan juga nanti jelaskan cara penerapan bahan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Cara penerapannya akan seperti apa rekan-rekan? Jadi apakah full saya akan membuat bahan pembelajaran yang nanti dilaksanakannya atau dipakainya full? Misalnya saya 1 jam pelajaran itu 30 menit misalnya ya rekan-rekan. Full saya akan membuat proses pembelajaran dari awal sampai akhir saya hanya pakai bahan pembelajaran atau produksinya saya yang itu dari bahan pembelajaran. Jadi saya tidak akan banyak berbicara, misalnya anak-anak langsung diminta untuk membuka aplikasi, misal ya. Anak-anak langsung diminta untuk membuka aplikasi, silahkan baca sendiri. Lalu nanti misalnya di dalamnya ada sumber belajar yang lainnya dan juga nanti di akhir proses asesmennya ada di dalam itu silahkan. Atau misalnya penerapan bahan pembelajarannya saya seperti biasa akan melakukan pembukaan dulu, penjelasan materi dulu, baru nanti di tengah-tengah saya akan menampilkan media pembelajarannya yang saya buat. Itu boleh rekan-rekan. Ataupun misalnya saya hanya kesulitan di bagian proses assessment.
Di dalam proses asesmen, anak-anak itu merasa tidak tertarik, misalnya ya rekan-rekan. Jadi saya hanya akan membuat media pembelajaran yang berfokus pada asesmen akhir. Jadi saya akan seperti biasa dalam proses kegiatan pembelajaran, saya akan melaksanakan materi seperti biasa, namun di akhir pembelajaran saya akan melakukan asesmen menggunakan berbasis online. Itu dipersilahkan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan menyesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, dalam proses dalam tugas 1 ini pun, tadi ya jangan lupa berarti ada dokumentasinya yang harus dibuat dan nanti dilampirkan, baik dari daftar pertanyaan wawancaranya maupun dari catatan observasinya, sebelum nanti dilampirkan di laporan. Nah, bagaimana dengan proses pertanyaannya? Apakah nanti harus di video, dalam bentuk video? Itu tidak ya rekan-rekan, karena di dalam sesi yang pertama ini tugasnya tidak berbentuk video. Jadi hanya berbentuk laporan, namun ada dokumentasi. Jadi dokumentasinya hanya berupa foto-foto saja, tidak harus berupa video. Apalagi misalnya saya mau observasinya di videoin, boleh rekan-rekan itu di videoin, tapi itu hanya untuk keperluan pribadi, tidak dimasukkan ke dalam laporan. Atau misalnya dalam proses wawancara saya ingin direkam, takutnya nanti ada hal-hal yang saya lupa untuk laporkan, itu silahkan. Tapi ingat rekan-rekan, jadi dokumentasinya hanya berupa foto. Proses video dalam observasi ataupun dalam wawancara itu untuk keperluan pribadi saja. Gimana rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan kembali? Silahkan. Yes. Jadi untuk 1, 2, 3, tadi kan yang 1 kan berupa laporan ya Bu. Iya. Dokumentasinya hanya foto. Nanti kalau yang nomor 2 Bu. Yang nomor 2 gimana Bu? Laporan juga apa ada videonya Bu? Yang kedua itu hanya desain. Nantilah kita untuk pembahasan selanjutnya, jangan dulu memikirkan. Semangat sekali, masih lama kok Bu waktunya. Kita fokus dulu saja yang pertama, untuk tugas yang pertama gitu ya. Yang rekomendasi apa itu nggak usah dulu ya Bu ya? Yang 1 aja dulu ya Bu? Ya, tugas 1 saja dulu. Ini ya, tugas 1 mulai dari lembaga pendidikan, metodenya, kondisinya, konteks, kebutuhan, dan juga rekomendasi. Jadi ini hanya secara umumnya saja, Bu. Jadi rancangan secara umum, analisisnya secara umum. Nanti dikerucutkan lagi baru di yang kedua dan ketiga. Kedua itu desainnya, ketiga itu produknya. Iya. Bu dosen, maaf tadi waktu Bu dosen perkenalan saya nggak dengar. Oh. Saya tadi masih murid. Iya. Namanya siapa? Saya Dewi Cempaka Bu. Saya dari Garut, itu Jawa Barat Bu. Masuknya. Oh, oke. Iya. Saya juga sebenarnya bukan dosen Bu. Saya tutor Bu. Kalau di UT kan tutor ya. Dalam membersamai rekan-rekan semuanya. Oke, saya perkenalan ulang aja deh. Takutnya yang tadi kan baru beberapa orang ya. Oke. Saya Dewi Cempaka, rekan-rekan. Saya di sini posisinya adalah sebagai tuton dalam tutorial online rekan-rekan. Memang dalam mata kuliah ini, yaitu produksi bahan pembelajaran online, itu akan ada 3 kali tuweb ya, rekan-rekan semua. Jadi ini tuweb yang pertama, nanti ada tuweb kedua dan juga ketiga. Jadi dalam proses tuweb ini, rekan-rekan di sini adalah forum diskusinya. Kalau ada kesulitan dalam mengakses tutonnya, itu bisa disampaikan di sini. Selain itu juga untuk membahas tugas. Jadi memang dalam tugas di mata kuliah ini kan ada 3 ya, ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Dan juga nanti memang tidak ada forum diskusi wajib yang harus diisi. Tapi jika rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, itu boleh. Dan nanti insya Allah pasti dijawab ya. Lalu di sini posisinya berarti nanti boleh secara tuweb, boleh nanti menghubungi via chat ataupun email, dan juga japri ataupun di grup, itu boleh rekan-rekan.
Kalau merasa kesulitan, aduh saya belum dapat ide nih, misalnya kondisi permasalahan di sekolah saya atau di lembaga saya seperti ini, boleh rekan-rekan nanti saling berbagi diskusi di forum grup WhatsApp-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti kesulitan, kira-kira cocoknya apa nih ya kalau misalnya di daerah saya ini media pembelajarannya atau bahan produksi pembelajarannya seperti apa. Kalau misalnya di daerah saya ini sulit sinyal atau anak-anaknya terhadap teknologi itu masih belum bisa memakai, itu silakan teman-teman. Kembali lagi saya dari Garut ya, saya dari Garut, Jawa Barat. Saya di sini adalah sebagai tutor. Saya pekerjaannya adalah sebagai guru, rekan-rekan. Sebenarnya saya guru di salah satu SMP negeri di Garut. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Lalu saya juga selain guru, saya juga praktisi pendidikan. Saya kalau teman-teman tahu guru penggerak ya, dalam guru penggerak itu ada tingkatannya, calon guru penggerak, lalu saya mulai dari pengajar praktik guru penggerak, saya juga adalah fasilitator guru penggerak, dan terakhir saya adalah instruktur guru penggerak. Kalau di instruktur itu saya sudah sampai, saya pernah mengajar di Kalimantan, kalau di guru penggerak itu saya sudah sampai ke sana, Kalimantan, Sumatera, Bali, juga saya pernah mengajar CGP dari sana. Setelah guru penggerak selesai, saya berlanjut ke program selanjutnya ya dari pemerintah, itu adalah pelatihan pembelajaran mendalam ya. Nah, di dalam sana juga saya berperan sebagai fasilitator dari pelatihan pembelajaran mendalam. Gitu rekan-rekan. Jadi selain saya sebagai seorang guru, saya juga di praktisi pendidikan. Jadi saya adalah sebagai instruktur dan juga fasilitator dalam pelatihan-pelatihan yang memang memfasilitasi guru-guru di seluruh Indonesia. Begitu rekan-rekan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas 1? Kita cukup tugas 1 dulu ya. Gimana? Sudah dicukupkan? Ya. Kalau sudah cukup, saya rasa kalau tidak ada yang ditanyakan lagi juga, sepertinya kita sudah bisa mengakhiri ya. Memang seharusnya 2 jam ya rekan-rekan, tapi kalau misalnya memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi juga saya sudah cukup. Karena memang ini akhir pekan, rekan-rekan pasti punya kesibukan yang lainnya untuk istirahat. Apakah sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Maaf Bu, saya ingin bertanya soal grup aja Bu. Boleh. Saya baru bergabung melalui link ya Bu ya, di WhatsApp yang sudah tertera. Saya sudah meminta bergabung dan nanti menunggu dikonfirmasi baru masuk ya Bu. Siap, saya sambil nih. Saya terima dulu semuanya ya. Coba. Nah, saya udah masuk belum rekan-rekan semuanya? Di grup memang masih baru 13 orang ya. Jadi rekan-rekan kalau misalnya nanti ada rekan-rekan yang lainnya atau teman-teman yang lain belum masuk, silahkan nanti minta bantuannya juga saya untuk saling memberitahu ya, menginformasikan bahwa ada grup WhatsApp. Dan juga nanti ada tuh web ya. Tuh web kedua nanti. Iya Bu, saya belum masuk Bu. Coba belum Bu. Masuk. Bu Kusnita belum masuk di grup Bu. Kusnita Yuliana Bu. Udah diklik belum Bu link grupnya? Belum. Coba ya. Ya nanti. Ya. Coba saya coba bantu copy linknya di chat. Coba. Bisa langsung diklik nggak Bu? Ada di meeting chatnya. Nih, ya. Kalau ini ada 12 orang ya. Coba sambil saya ngabsen. Memang absen online-nya belum tersedia, jadi saya manual dulu. Clarissa.
Triana. Di situ Bu, jadi untuk absennya bukan absen sendiri ya Bu? Iya, ini langsung otomatis oleh tutornya. Baik Bu, terima kasih. Iya, mengingatkan yang lainnya untuk sesi-sesi yang lainnya tolong dicek ya kalau ada absensi yang mandiri, takutnya nanti terlewat. Setiawati, Cindy. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11. Narsum. Apakah ada yang ditanyakan lagi rekan-rekan? Silahkan, kalau tidak ada. Ibu permisi, saya mau nanya. Boleh. Terkait web hari ini, Bu, ada record dari Ibu nggak? Ya, bisa diulang? Ada record terkait web hari ini, ada record dari Ibu nggak? Nanti boleh, nanti kalau saya sudah recordan gitu. Boleh, nanti dikirimkan linknya ya. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, nanti saya share linknya. Paling saya nanti sematkannya di YouTube. Karena untuk menyematkan boleh sih nanti saya coba sematkan di halaman tutonnya ya. Ada lagi? Boleh Bu, disemat. Ya, nanti disematkan ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi rekan-rekan? Bu, tadi yang itu sudah saya klik, tapi nunggu itu dari Bu Nunggu Tuton konfirmasi ya, sebentar Bu. Oke. Nunggu konfirmasi. Oke, siap. Sudah Bu? Ya. Oke, sampun. Iya, sama-sama Bu. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, saya rasa cukup ya rekan-rekan semua. Meskipun belum full waktunya, tapi saya rasa kalau misalnya sudah cukup, boleh kita akhiri saja sesi 2 pertama ini. Jika nanti rekan-rekan ada yang merasa ingin ditanyakan, didiskusikan, saya ulangi lagi, boleh nanti di grup, atau mau japri boleh, mau email boleh, itu silahkan ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya dan juga kehadirannya di sesi 2 pertama ini. Mudah-mudahan nanti dalam proses penugasan yang pertama bisa berjalan lancar, tepat waktunya, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Turun. Temen cantik semua ya. Apa kabar Bu Yuni? Iya. Iya. Izinnya Ibu mau latihan buat perpisahan.